Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi operasi hitung pecahan. Ya, Anandaku Soleh dan Solehah, pekan kemarin kita sudah membahas tentang pecahan bagian pertama. Nah, di mana materi hari ini, materi pekan ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan yang merupakan pecahan bagian kedua. Nah, sebelum Ustazah membahas materinya, Ustazah akan memberikan informasi bahwa latihan soalnya, untuk soal-soalnya Ustazah sertakan di video ini ya. Jadi kalian harus menyelesaikan video ini sampai akhir dan mencatat soalnya. Nah, gimana cara mengisinya? Cara ngisinya nanti akan Ustazah kasih link Google Form. Nah, link Google Form ini tidak Ustazah sertakan soalnya, hanya option jawabannya saja. Jadi di sana kalian hanya perlu mengeklik jawabannya. Nah, baru itu yang akan masuk ke Ustazah. Jadi untuk soalnya ada di video ini. Kalian harus banget nyimak video ini sampai akhir karena soal latihannya ada dalam video ini, oke? Nah, kita akan masuk ke materinya. Oke, di operasi hitung pecahan itu sama dengan yang bilangan bulat, di mana di sana akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita masuk ke pertama di penjumlahan. Di penjumlahan pecahan bisa kalian jumlahkan kalau si penyebutnya itu sama, sudah sama. Kalian perhatikan di sini ya. Nah, di sini si penyebutnya sudah sama. Nah, berarti kalau sudah sama, kita hanya perlu menjumlahkan si pembilangnya saja. Ya. Nah, berarti ini sudah sama. Yang ininya jangan dijumlahkan ya, tetap 5. Yang atasnya yang jumlahkan atasnya saja. Jadi hasilnya 6/5 gitu ya. Nah, jadi untuk penjumlahan itu penyebutnya harus dipastikan sama dulu. Kalau sudah sama, kalian tinggal menjumlahkan yang pembilangnya saja yang ini ya. Oke, 2 tambah 4, 6, 6/5. Kalau mau dijadikan pecahan campuran juga boleh karena si pembilangnya ini jauh lebih besar angkanya, jadi bisa kita ubah. Gimana cara mengubahnya? 6 dibagi 5. Gitu ya. 1 kali 5, 1. Oke, yang ini simpan di sini per 5-nya simpan di sini, yang ini yang 1 sisa simpan di sini gitu ya. Jadi hasilnya 1/5. Gitu. Next ya. Ke soal berikutnya. Nah, kalau tadi kan di soalnya si penyebutnya sudah sama, dua-duanya 5. Nah, gimana kalau yang berbeda? Kalau yang berbeda, satu cara pertama ya, kita cari dulu KPK-nya. Nah, KPK dari si penyebutnya. Oke. KPK dari penyebutnya kan 6 dan 4. Cara mencari KPK-nya gimana? Boleh pakai sengkedan ya. Nah, gitu dibagi 2 dulu. 3, 2, bagi 2 lagi. Karena 3 nggak bisa pakai dibagi 2, turunin di sini 1, baru bagi 3. 3 bagi 3, 1, ini nggak bisa diturunin lagi. Nah, jadi KPK-nya ini 2 kali 2 dikali 3. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Gitu ya. Nah, setelah dapat 12, oke, nyari KPK ini boleh dengan cara sengkedan, boleh dengan pohon faktor. 2 kali 3. Sedangkan 4, 2 kali 2 gitu ya. Yang ini 2 kali 3, yang ini 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Jadi yang dipilih mana? Ini pangkat terbesar, faktor yang sama dengan pangkat terbesar, dan faktor yang berbeda. Berarti hasilnya 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 kali 3, 12. Sama-sama aja ya. Jadi untuk KPK-nya kita dapat 12. Nah, yang ini bagi 12 bagi 6, 2. Hasilnya kalikan ke sini. Jadi 2 dikali 1. Yang ini 12 bagi 4, 3. 3 dikali yang ini, 3. Nah, jadi yang ini 2/12 ditambah 9/12 sama dengan 11/12.
Oke, karena yang atasnya lebih kecil daripada yang bawah, berarti kita tidak bisa menjadikannya pecahan campuran. Kalau bisa disederhanakan, boleh disederhanakan. Tapi karena ini tidak bisa disederhanakan atau dibagi dengan angka yang sama, ya sudah, berarti bentuk paling sederhananya adalah ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, pertama begitu. Kalau misalkan kalian tidak mau mencari KPK-nya dulu juga bisa. Cara yang kedua, kalian cukup mengalihkan si penyebutnya. 6 kali 4, yang di sini juga berarti 6 kali 4. Nah, yang atasnya ini kali silang. 1 kali 4, yang ini kali silang. 3 kali 6. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, baru sekarang kalikan. 1 kali 4, 4, 6 kali 4, 24, 3 kali 6, 18, 6 kali 4, 24. Hasilnya tinggal kita jumlahkan. Ini jangan jumlahkan ya penyebutnya, karena sudah sama penyebutnya. Jadi tinggal jumlahkan ini saja, 22. Oke, bisa disederhanakan, bisa masing-masing dibagi 2. Itu 11/12. Hasilnya sama dengan yang tadi. Oke, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan sebetulnya sama ya caranya. Kalian bisa mencari dulu KPK dari penyebutnya kalau penyebutnya berbeda, atau cara yang kedua dengan cara mengalihkan penyebutnya dengan cara masing-masing tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, next kita masuk ke yang penjumlahan pecahan campuran. Oke, untuk yang pecahan campuran gimana caranya? Boleh dijadikan dulu pecahan biasa. Jadi ini 3 kali 1, 3 kali 1, 3 ditambah 2. Ininya per 3 dulu ya. 5. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. Yang ini 5 kali 2, 10 ditambah 1, 11. Ya. Nah, sekarang karena berbeda si penyebutnya kita samakan dulu. KPK dari 3 dan 5 berapa? Ya, betul 15 ya. Jadi 15 bagi 3, 5 kali 5, 25. 15 bagi 5, 3, 3 kali 11, 33. Gitu. Sama dengan 58/15. Bisa nggak jadi disederhanakan? Dibagi angka yang sama, langsung aja lah kita jadiin pecahan campuran ya. Kali berapa? Kali 3. 45, 13 ya. Jadi hasilnya ini per 15-nya, yang 3-nya simpan sini, 13-nya simpan sini. Tuh, tidak bisa disederhanakan lagi ya. Ini adalah bentuk paling sederhana. Oke, next. Cara berikutnya. Oke, cara yang kedua, kalian boleh menjumlahkan dulu si bilangan bulat yang ininya. Nah, jadi 1 ditambah 2, 3. Nah, sini aja ya, sama dengan 3 per ditambah per. Nah, ininya 2/3, ini 1/5 ditulis lagi. Nah, sekarang baru boleh disamakan dulu penyebutnya. Ini 15, ini 15. 15 bagi 3, 5 kali 2, 10. 15 bagi 5, 3. 3 kali 1, 3. Jadi hasilnya 3, 13/15. Selesai. Begitu ya. Paham ya? Oke, next. Nah, sekarang bentuk pecahan yang lain menjumlahkannya kayak gimana, yaitu bentuk desimal. Oke, untuk menjumlahkan desimal, bilangan desimal, kalian hanya perlu memperhatikan si komanya. Nah, ya, komanya, letaknya. Oke, yang pertama 8,012. Nah, yang kedua simpan komanya dulu sejajar, baru tuliskan angkanya. 3254 ya, boleh tambahkan.
Nah sekarang 2-nya kan gak ada temennya, boleh di sini tambahkan 0. 2 tambah 0, 2, 1 tambah 4, 5, 0 tambah 5, 5, 8 tambah 2, 10, naik 1 ke sini 4, jadi hasilnya 40,552 ya. Jadi angka setelah koma tidak ada puluhan, tidak ada ratusan gitu ya, jadi dibacanya 40,552. Bisa difahami ya, mudah ya. Ya jadi pada intinya kalau menjumlahkan bilangan desimal itu harus komanya sejajar begitu ya. Oke, next kita lihat. Nah ini soal nomor 1 yang ini ya, yang ini soal nomor 2, ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Biar kalian lihat baik-baik soalnya, catat di buku, lalu nanti hasilnya lihat di link Google Form, kalian masukkan di option jawaban. Oke? Oke. Sudah cukup ya? Oke, Ustazah next. Nah sekarang pengurangan. Pengurangan itu pada dasarnya sama dengan penjumlahan, yaitu penyebutnya harus sama dulu, baru bisa mengurangi si pembilangnya. Oke, kita periksa di sini ternyata penyebutnya sudah sama 8, berarti tinggal kita kurangi pembilangnya ya. 7 kurangi 3, 4, 4/8. Bisa disederhanakan? Bisa. Atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Jadi 2/4. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Bagi 2. Ini juga bagi 2. Jadi hasilnya 1/2. Tuh. Bisa disederhanakan? Udah selesai, itu bentuk paling sederhana. Paham ya? Kita ke yang berikutnya. Nah ternyata ini si penyebutnya berbeda. Jadi mesti gimana? Ya harus disamakan dulu penyebutnya. Gitu. Gimana cara menyamakan penyebut? Yang gampang aja lah ya, karena ini angkanya kecil, jadi kita kalikan aja. 4 kali 7, ini 4 kali 7. Berarti yang ini sekali, 3 kali 7, simpan sini. Ini 2 kali 4. Gitu ya. 21/28 dikurangi 8/28. Oke, sudah sama penyebutnya, tinggal kurangi pembilangnya. 21 kurangi 8 berapa? 13 ya. Jadi hasilnya 13/28. Bisa disederhanakan? Bisa dibagi angka yang sama? Tidak. Tidak bisa dijadikan pecahan campuran juga. Udah, berarti itu bentuk paling sederhana. Oke gitu. Oke, kita next ya. Nah sekarang gimana kalau misalkan pecahannya campuran? Nah kalau untuk yang pengurangan, khusus pengurangan ya, biar kaliannya tidak kesulitan, lebih baik dijadikan dulu pecahan biasa dulu. Tuh. Kenapa? Kalau tadi pecahan campuran boleh Ustazah dikurangi dulu 3 sama 1-nya. Nah khusus untuk yang ini karena nanti bisa ada sistem peminjaman ya, jadi kalian lebih baik amannya dijadiin pecahan biasa dulu. 3 kali 5 15 ditambah 2 17 ya, per 5, yang ini per 6. 6 dikali 1 hasilnya ditambah 3, berarti 9/6. Dijadiin dulu, disamakan dulu penyebutnya. Berapa? 6 kali 5, 5 kali 6, yang ini 17 kali 6, yang ini 9 kali 5. Oke, per 30. 17 kali 6, 42, 6 kali 1, 6, tambah 4, 10. 102 ya. Oke, dikurangi 45/30 sama dengan 102 per 45 dikurangi 45, 12 kurangi 5, 7, 5 ya, 57/30. Nah ini bisa dijadikan pecahan campuran. 1, 30, 27. 1, 27/30. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi angka berapa? Bagi 3 masing-masing ya. Satunya tetap di bawah. 27 bagi 3, 9. 30 bagi 3, 10 ya. Jadi hasilnya 1, 9/10. Begitu.
Kalau pakai cara yang kedua boleh. Cara yang kedua berarti kita kurangi dulu 3, jangan dikurangi gini aja ya, dikurangi 1 ininya 5 kali 6 30 bagi 5 6 kali 2 12, 30 bagi 6 5 kali 3 15. Nah gitu. Nah kalian perhatikan di sini, ternyata 12 dikurangi 15 itu kan negatif ya. Nah ini jangan dulu jadi negatif, tapi kita bisa meminjam dulu dari sini, meminjam 1. Gimana caranya? 3 12 per 30, ketika kita meminjam 1 berarti kan ini 2, satunya kita pinjam, 1 itu 2 ditambah 1 jadi 12 per 30 gitu ya. Ini tuh artinya 3, saya ulang dulu tuh ya, 12 per 20 itu artinya 3 ditambah 12 per 30. Nah gimana kalau kita meminjam 1 dari sini? Berarti 2 ditambah 1 ditambah 12 per 30. Nah 1 ini artinya kan kalau sudah punya 4 per 4 gitu, 4 per 4 ini artinya 1 kan, 3 per 3 sama dengan 1 gitu ya. Nah ini juga untuk memudahkan menjumlahkannya, jangan ditambahin 1 ke 12-nya, tapi harus ubah dulu ke dalam pecahan si ininya si satunya. Berapa pecahannya? Ya 30 per 30. Kenapa usah digantinya 30 per 30? Biar mudah menjumlahkan dengan 12 per 30-nya, biar sama si si penyebutnya itu gitu. Jadi sudah pindahin ke sebelah sini, sama dengan ini tuh 2 ditambah si 1 ininya nih, yang ini sudah ubah jadi 30 per 30. Alasannya tadi ya untuk memudahkan penjumlahan. Jadi hasilnya 2 ditambah 30 tambah 12 berapa? 42 per 30 ya. Jadi ini teh 2 42 per 30 gitu. Nah jadi yang ini 2 42 per 30 dikurangi 1 15 per 30. Nah si ini ketika kita meminjam 1, ini jadi 2, yang satunya jadi 30 per 30, tambahin aja ke 12 nya ya. 2 kurangi 1 1, 42 kurangi 15 berapa? 27 ya. Per 30. Kita sederhanakan kayak tadi, masing-masing bagi 3 jadi 1 9 per 10 gitu. Hasilnya sama dengan yang tadi ya. Udah ribet ya udah, kalau ribet pokoknya untuk pengurangan kalau ada pecahan campuran jadiin dulu aja pecahan biasa ya. Begitu. Oke, pengurangan untuk yang bentuk desimal kita lihat dulu. Sama dengan penjumlahan tadi ya, harus disejajarkan komanya. Komanya di sini 952. Nah, karena 2-nya nggak ada teman, kasih 0 di atasnya. Ini wajib ya kalau untuk pengurangan, karena akan berbeda nanti nilainya. Nah, ini jadi berapa? Jadi 10 ya, karena pinjam ketiga. 10 kurangi 2 8. Ini kan tadi sudah dipinjam 1 jadi 2 kan. Nah, karena 2-nya lebih kecil dari 5 jadi pinjam lagi ke sini jadi 12, ini jadi 0. 12 dikurangi 5 7, koma yang ini juga 0 kan, jadi pinjam 1, ini jadi 1. 10 kurangi 9 1 11. Jadi hasilnya 11,78 ya, ini hasilnya. Nah, gampang kan? Gampang banget. Oke, next. Nah, ini soal untuk nomor 3 dan nomor 4. Silahkan dilihat dulu. Seperti yang tadi ya. Ini jawabannya ada di link Google Form nanti. Oke, cukup ya. Nah, next untuk yang perkalian. Oke, untuk perkalian normal aja sih sebenarnya mengalikannya. Yang penyebut dengan yang penyebut, yang pembilang dengan yang pembilang mengalikannya. Oke, 2 dikali 6, 3 kali 5 gitu, udah 12 per 15. Boleh disederhanakan, bagi berapa? 3 masing-masing ya. 4 per
gitu. Atau boleh juga dengan sistem coret-coret ya, biasanya yang happening di anak-anak SD itu dengan cara coret-coret. Gimana sih Ustazah coret-coret? Coret-coret itu intinya yang atas dengan yang bawah dibagi angka yang sama. Nah misalkan ini boleh mendatar begini, boleh miring ya, diagonal bentuknya, asal yang dicoret-coret itu yang atas dengan yang bawah aja posisinya. Mau yang sejajar ini dengan ini, atau ini dengan ini boleh, atau ini dengan ini boleh gitu ya, ini dengan ini boleh kalau dia bisa dibagi angka yang sama. Nah 6 dengan yang 3 bisa disederhanakan, bisa dibagi berapa? 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Nah hasilnya ini kali ini, 2 kali 2, yang ini kali ini, 1 kali 5 gitu ya, jadi 4/5, hasilnya sama. Oke, next. Kelewat. Nah ini gimana kalau yang ada pecahan campuran? Ini wajib banget dijadiin pecahan biasa dulu. 5 kali 2 10 ditambah 1 jadi 11 ya, dikali 2/7. Oke, hasilnya ini kali ini kali ini, 22/14. Bisa disederhanakan? Bisa. Bagi 2 masing-masing ya. Jadi 11/7. Dijadiin pecahan campuran boleh. 11 dibagi 7 1/7/4. Jadi hasilnya 1/4/7 gitu ya. Nah, dengan cara yang kedua boleh dicoret-coret dulu. Ini dengan ini masing-masing bagi 2 ya. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 juga 1. 11 kali 1 11, 1 kali 7 7. Nah ini dijadiin pecahan biasa juga, jadi 1/4/7. Oke, next. Nah ini kalau misalkan perkaliannya bentuknya desimal, gimana caranya? Oke, caranya udah kita abaikan dulu komanya sementara ya. 3 3 2 kali 1 3 4, kalikan 8 12, 4 kali 3 12 13, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 3 juga 3. Tambahkan 8, 2 tambah 6 8, 3 tambah 9 12, tambah 2 14, 1 tambah 1 2, tambah 9 11, ditambah 3 14. Ini 3 naik ke sini 1 jadi 4 ya. Jadi hasilnya itu 4 4 4 4 8 8. Nah, cara menyimpan komanya gimana? Ini kan satu angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma, 1 angka belakang koma, ini 2 angka belakang koma, tambahin 1 ditambah 2 3. Oh, berarti hasilnya itu 3 angka belakang koma. 1 2 3 koma gitu. Jadi hasilnya 44,488 gitu. Sudah selesai ya. Yang ini gimana Ustazah? Sama yang ini pun. Meskipun ada 00-nya, 00-nya bawa aja. Dikali 3142, kaliin. 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 0 0 0, 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 4 kali 0 0, 4 kali 0 juga 0, 1 kali 2 2, 1 kali 1 1, 1 kali 0 0, 1 kali 0 0, 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, tambahkan 4, 2 tambah 8 10, naik ke sini 1, 4 tambah 1 5, tambah 2 7. Sudah yang ini 1 tambah 6 7, 3 0 0 ya. Jadi Ustazah tuliskan ulang sini 0 0 3 7 7 0 4. Nah, di sini berapa angka di belakang koma? 3. Ini juga 3. Ini 3. Tambahkan. Jadi 6 ya belakang komanya. 1 2 3 4 5 6. Berarti komanya ada di sini ya. Jadi Ustazah hasilnya simpan di sini 0,0
3704 ya untuk hasilnya gitu. Jadi untuk perkalian kalian cara ngoperasiinnya tuh sama kayak perkalian bilangan bulat. Si komanya abaikan dulu, nanti hasilnya baru lihat komanya ya. Ini ada 3 angka belakang koma, 3 angka belakang koma, lalu jumlahkan si angka belakang komanya. Hitungannya dari belakang untuk menyimpan komanya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terpaham ya? Oke, next. Nah, ini soal untuk nomor 5. Soal untuk nomor 5 dan nomor 6. Silahkan ditulis dulu. Oke. Cukup ya? Next ke pembagian. Oke, di pembagian. Nah, untuk pembagian pecahan, si pembagian ini sebetulnya dirubah ke perkalian, tapi yang pembaginya itu harus dibalik gitu ya. Asalnya 8/9 jadi 9/8. Cara mengoperasikannya sama persis dengan perkalian. Kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau yang tidak bisa, berarti langsung kalikan. 3 kali 9 27, 5 kali 8 40. Bisa dibagi angka yang sama? Tidak ya, berarti ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke, lihat jangan keliru. Yang dibalik itu ini pembaginya, nih yang ininya ya, jangan yang depannya. Ustadzah punya contoh lagi, misal kayak gini. Ustadzah punya 1/4 dibagi 2. Gimana cara nulisnya? Nah, ini yang dibalik, awas jangan 4-nya. Meskipun 4-nya yang pecahan, 2-nya bilangan bulat. Ini tetap begini menuliskannya. 2 itu kan artinya 2/1 ya. Jadi ketika dibalik jadi 1/2. Nah, ini hasilnya 1/8. Oke? Sudah dipahami ya? Oke, next. Nah, ini sama dengan perkalian, tidak boleh yang kalau ada yang pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 2 6 ditambah 1 7. 7/2 dibagi 3/8. Nah, jadiin kali, berarti 3/8-nya jadi 8/3. Ada yang bisa dicoret-coret? Bisa ini dengan ini. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4 ya. Jadi 7 kali 4 28, 1 kali 3 3. Dijadiin pecahan campuran boleh. 28/3. 3 kali 9 27, sisa 1. Jadi hasilnya 9 1/3. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini gimana kalau ada pembagian yang bentuknya desimal? Oke, sekali lagi kita abaikan komanya dulu ya. Jadi pembagian kurung seperti biasa aja. Komanya nanti. Nah, di sini dibagi 12 berarti. 12 kali berapa yang mendekati 60 atau yang sama dengan 60? Berapa? 12 kali 5? Iya betul, 12 kali 5 60 ya, 0. Ternyata habis dibagi, kita turunkan 4. Ternyata 4-nya lebih kecil kan daripada 12. Nah, gimana caranya? Kita turunkan 8. Nah, ini si 8-nya kita turunkan lagi, tapi karena kita sudah menurunkan 4 lalu menurunkan 8, 2 kali penurunan, kita naikkan dulu 0-nya ya. Nah, sekarang 48 dibagi 12, 2 kali 12 48, 0 ya. Jadi hasilnya 502 gitu. Nah, komanya gimana? Nah, kalian perhatikan di sini komanya kan 3 angka di belakang koma. Yang ini 1 angka di belakang koma. Nah, kalau tadi untuk yang perkalian itu ditambahkan, nah sekarang dikurangi. 3 kurangi 1 berapa? 2. Berarti 2 angka belakang koma. 1, 2. Nah, gitu ya. Jadi komanya 2 angka di belakang koma. 1, 2. Koma di sini. Jadi hasilnya 5,02. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, next. Nah, ini soal untuk nomor 7 dan nomor 8. Silahkan dicatat dulu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita ke soal campuran. Soal campuran gimana? Kalau soal campuran ya tetap harus
cari dulu atau diselesaikan dulu yang perkalian atau pembagian. Dalam kurung dulu, kalau tidak dalam kurung berarti perkalian dan pembagian, baru setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Oke, berarti kita sekarang selesaikan dulu yang ini ya. 2 1/3 dikali 1 1/2. Nah, nanti isinya Ustazah dalam apa? Dalam desimal atau dalam pecahan. Nah, kalian lihat di instruksinya aja, atau kalau yang soalnya pilihan ganda, lihat di optionnya itu bentuknya itu pecahan biasa ataukah desimal. Kalau ternyata di option jawabannya desimal, berarti harus ke dalam desimal kan gitu ya. Nah, kita kalikan dulu. 3 kali 2 6 ditambah 1 7/3 dikali 2 kali 1 2 tambah 1 3 3/2. Ini kita coret, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Jadi 7 kali 1 7, 1 kali 2 2. Hasilnya 7/2. Oke, kita jadikan desimal. 7 dibagi 2 ya. 3 kali 2 6, 1 hasilnya naik koma, turun 0, 10 bagi 2 5, 5 kali 2 10, 0 habis ya. Nah, berarti ini hasilnya 3,5 gitu ya. Tinggal kita jumlahkan dengan ini. 3,75 ditambah 3,5, berapakah hasilnya? Kita cari 3,5 gitu ya. Komanya harus disejajarkan, tambah 0 di sini. 5, 7 tambah 5 12, naik 1 ke sini jadi 7, hasilnya 7,25 gitu. Paham ya? Oke, begitu. Nah, soal yang terakhir tuh soal cerita. Safia membuat minuman dengan bahan 4,1/4 liter air mineral, 1,5 liter air kelapa muda, 0, liter sirup, dan 1,2 liter air es. Semua bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam gelas bervolume 0,2 liter. Banyak gelas yang dibutuhkan adalah, berarti pertama Safia itu bikin minuman dengan bahan-bahan ini. Saya ganti dulu warnanya ya, biar terlihat perbedaannya. Oke. Ini ya, kemudian ini. Nah, berarti ketika dicampur-campurkan berarti diapakan? Ditambah, betul ya. 4 1/4 ditambah 1,5 ditambah 0,5 ditambah 1,25. Nah, ini tambahin dulu nih. Sebelum yang ini maju ke yang berikutnya, kita tambahkan dulu 1,25. Nah, karena dia akan dimasukkan ke dalam gelas yang bervolumenya dalam bentuk desimal, maka kita ubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Oke, 4 1/4. Gimana cara mengubahnya? Kita fokusnya ke yang pecahannya ini aja. Nah, tinggal ini 4 koma nantinya itu. 1 dibagi 4. 0. Jadi 10 ya. 10 bagi 4. 2 yang mendekati 10 kurangi 8, 2. 20 karena sudah koma jadi nggak usah lagi naik 0. 20 bagi 4, 5. 20, 0 ya. Jadi 0,25 yang diambil yang belakang komanya. Jadi ini 4,25 ditambah 1. Ini 1 koma yang ininya ya, tulis lagi. Nah, yang ininya baru dicari. 1,5 berarti 0,10 bagi 25, 5 kali 2 10. 0. Jadi 0,5 berarti yang diambilnya yang komanya belakang. Ditambah 0,5 ditambah 1,25 gitu ya. Jadi hasilnya berapa? 4,25. Oke. Oke, kita tulis dulu ya nanti. 4,25 ditambah, mana ya lahannya? 4,25 sama 1,5. Ini tadi 4,25. Yang ini
1,5 ya. Jadi kita tambahkan 4,25 ditambah 1,5. Jadi ini 0,575. Yang ini tambah 0,5. 0,5. Jadi 12. Ini 0 dulu, ini 5, 12 tambah 6, 6,25 tambah 1,25. 1,25. 10, ini 5, ini 7. Jadi 7,50. Nah, sudah selesai kan semua. Jadi total si minumannya itu, si volumenya itu 7,50 liter. Gitu ya. Nah, kemudian sini mau dipindahkan ke air, ke gelas yang volumenya itu gelas ya. Nah, ada gelas. Ini volumenya itu 0,25. Nah, berarti kita membutuhkan berapa gelas kira-kira? Gimana caranya? Harus diapain? Dikali, dibagi, ditambah, dikurang. Tuh dibagi ya, karena kita menuangkannya dibagi-bagi ke dalam gelas. Nah, gelasnya ada berapa? Berarti tinggal kita bagi 750 dibagi 0,25. Yang nolnya kan ada di depan, jadi kita bagi 25 aja, udah gitu. 25 kali berapa tuh? 75 bagi 25 berapa? 3, iya betul. 3,75 udah. 0, ini ada 0 sisa naik ke atas. Nah, sekarang ini kan 2 angka belakang koma, ini juga 2 angka di belakang koma ya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau si gelasnya itu yang dibutuhkan ada 30 gelas yang ini ya. Nah, ini sudah ulang lagi dibagi 0,25. Ini sama dengan 30. Ini 2 angka belakang koma, ini juga 2 angka belakang koma. 2 kurangi 2 0. Jadi di sini tidak ada angka di belakang koma. Jadi hasilnya udah 30 aja gitu. Paham ya anak-anaknya? Nah, gitu udah selesai soalnya. Gitu. Sekarang tinggal ke soal nomor 9. Silahkan dicatat dan nomor 10. Boleh di screenshot ya nanti soalnya. Oke. Sudah cukup ya untuk soalnya. Oke, begitu dulu mungkin Soleh dan Solihah ya untuk pembahasan operasi hitung pecahan ini. Untuk soal-soalnya dari tadi nomor 1 sampai dengan yang sekarang yang nomor 10 yang ini, silahkan kalian catat. Kemudian nanti untuk jawabannya kalian tinggal masuk ke link Google Form yang Ustadzah bagikan. Nah, kalian tinggal isi di sana A, B, C, D-nya. Nanti jawabannya akan terkirim ke Ustadzah, begitu ya. Ya, begitu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan semua pembelajaran kita, meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi semoga itu tidak mengurangi kemudahan yang kalian dapatkan untuk menyerap ilmu atau materi yang telah Ustadzah berikan, begitu ya. Ya, sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.